Sah. Anda yang datang dari tadi, saya yang buka. Apa-apa. Langsung di ponsel. Ini Ibu Helena ada kepanjangannya enggak ya? Ada kan? Ada Ibu. Ada. Lupa ya. Ada. Coba tanya. Tadi saya tanya, udah profiling belum? Nah, itu makanya. Iya. Padahal udah lama nggak Udah profiling belum? Ibu Helena ini Siapa? Siapa Bu? Oke Tribuners, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Alhamdulillah. Beliau ini sosok wanita yang kuat, ya Bu ya. Alhamdulillah. Bernama Ibu Helena. Sampai 1 jam gitu. Dan Ibu Helena ini bertugas di mana, Tom? Lu main kayak gitu, Bu. Berasa kayak main bola ya, lempar sana sini. Atau saya memperkenalkan diri. Nah, ya. Ya boleh Bu, boleh Jadi, perkenalkan diri. alhamdulillah saya diundang nih Ya, ke Tribun alhamdulillah. Jambi. Nama saya Helena Oktaviana. Pada saat ini saya menjabat sebagai asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jambi. Asisten pengawasan. Nah, kalau pengawasan itu kan tugasnya mengawasi. Iya, Jadi bisa dibilang kalau kita kerja berarti ada bahaya. Enggak ya? Enggak. Jangan ya. Sama kayak CCTV berarti Bu ya? Mirip. Berarti Bu bergantung Security, berarti. CCTV, harus ada di atas. Oh, harus. On the top. Oke, Iya. oke. Jadi pada prinsipnya pengawasan di Kejaksaan ini sekarang modelnya itu adalah lebih mengedepankan konsultasi. Jadi jangan cuman melulu menghukum. Oke. Karena orang dihukum tuh belum tahu salahnya apa sih. Iya. Nah, jadi kita harus memberikan edukasi kepada yang bermasalah ataupun yang bertanya, ini loh pemecahannya seperti ini. Jadi kita lebih bersifat konsultan. Oh, konsultannya Bu. Iya. Berarti kalau misalkan sama kayak delik aduan itu bukan beda Bu ya? Kalau itu perkara. Oh, ini kalau bukan perkara, kalau Bu. pengawasan kan kita mengawasi yang di internal kejaksaan. Oh, internal. Iya. Oh, oke. Tahu nggak sih kejaksaan? Tahu. Apa kejaksaan? Kejaksaan adalah Jadi apa Tommy? ini kalau begini nih harus diedukasi. Nah, makanya kan saya membawa misi ini no viral no education. Betul. Oh, gitu. Tahu nggak apa? Bahasa Jawa itu? Bukan Bu, bahasa Sunda itu. Bahasa Jerman? Enggak. No viral, no education artinya Jadi apa, Bu? dengan memviralkan kita mengedukasi. Tuh. Kejaksaan ingin hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui, oh ada kejaksaan. Ada loh yang namanya keadilan seperti apa, berperkara seperti apa. Jadi nggak sembarangan orang main memviralkan segala sesuatu kemudian mencari keadilan. Karena dengan viral belum tentu mendapatkan keadilan. Tapi dengan viral kita ingin mencoba masyarakat diedukasi. Betul. Gitu. Contoh, punya handphone kan? Ada Bu. Nah, handphonenya udah smart. Alhamdulillah Bu. Semenjak di Tribun. Yang pakai smart ya. Nah, pertanyaannya itu. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan viral hoax langsung terus ikut sistematik. Karena merasa ikut terenyuh, Iya. ikut merasa yang dirasakan itu ternyata kayak pengalaman pribadi saya. Misalnya pernah diduain. Iya. Enggak yang ini ya, yang ini aja. Yang ini. Saya limain Bu. Dilimain. Iya. Limain saya, Bu. Nah, Kalau saya kalah sedih. biasa 4. Ya saya 5 Bu. Oh iya. Gimana Bu? Kemudian ada yang misalnya kena masalahnya, wah ini diceraikan, kemudian suaminya ini itu apa segala gitu kan, terus wah sama nih yuk kita ini bareng akhirnya. Mereka secara sistematik sama-sama membantu orang yang diviralkan tadi. Wah ini kurang ajar nih, jahat apa segala macam misalnya gitu. Padahal belum tentu. Betul. Ada suatu kasus yang lucu sekali terjadi di wilayah Banten. Anak umur 13 tahun. Dia takut pulang. Lantaran? Udah malam. Oh, Udah malam. karena udah malam takut pulang. Jadi akhirnya pulang pagi mereka. Akhirnya dia bilang ke orang tuanya besok paginya dia diculik. Oh, bohong berarti dianya. Kan lucu kan? Iya, iya, Tapi iya. sudah viral. Kepolisian sudah menurunkan segala sesuatu untuk mencari anak tersebut. Besoknya pas ditemukan, iya saya diculik ini segala macam. Dicari tahu semua, ternyata dia takut pulang. Tapi orang udah langsung, oh harus di ini, itu apa segala. Iya. Nah, ini yang harus kita antisipasi supaya jangan apa yang masuk di handphone itu langsung ditelan bulat-bulat sama otak kita. Jangan biarkan jarimu lebih cepat dari otakmu. Nah, itu. Kalau sekarang kan jarimu adalah harimaumu, Bu ya. Bisa. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu. Sekarang Bisa. jarimu. Klub ya. Gitu, betul. Nah, ayo, terus lanjut. Kalau misal
apa namanya prosesnya seperti apa Bu? Misalkan ada yang viral, Ya. apakah kita terus memantau media sosial atau harus ada pelaporan dulu atau seperti apa? Oh, ini bentuk apa dulu nih? Kasus misalkan kayak apa namanya perselingkuhan lah, perselingkuhan ternyata sebenarnya itu bukan perselingkuhan tapi sudah viral nih. Ini. Nah, jadi kita lihat dulu siapa yang mengedarkan. Oh, berarti kita mencari Bu ya, langsung mencari. Ya boleh kita, tapi jadi misalnya gini, pihak yang merasa dirugikan, saya dilaporkan selingkuh di Ya. dalam viral tersebut, yang melaporkan, Saya. yang bikin beritanya, ya kan, Mas Fadli, Iya. bahwa Ibu Helena selingkuh dengan Tommy, ya kan, kita berdua nggak merasa nih, Iya. lapor ke polisi, Oke. karena itu termasuk tindak pidana umum. Mm. Tapi kalau misalnya melaporkan tindak pidana khusus seperti korupsi, kejaksaan bisa langsung menindaklanjuti. Oh. Karena kejaksaan adalah juga selain penuntut umum, kami juga penyidik untuk tindak pidana korupsi. Nah, ini yang suka kadang-kadang juga masyarakat mungkin kurang paham. Aduh, kita datang ke kejaksaan mau laporan. Bukan, ke kejaksaan hanya melaporkan tindak pidana korupsi. Tapi kalau tindak pidana umum semuanya laporannya ke kepolisian, penyidik kepolisian. Iya. Ada beberapa penyidik, namanya PPNS. Nah, penyidik-penyidik ini misalnya tindak pidana kehutanan, ada penyidik kehutanan. Tindak pidana perikanan, ada penyidik perikanan, dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya melulu harus dari pihak kepolisian. Masyarakat nggak tahu loh kadang-kadang. Nah, ini makanya kita edukasi masyarakat. Luar biasa. Nah, sejauh ini Bu, udah berapa kasus yang masuk ke kita? Maksudnya yang Kalau kita untuk harus- IT sendiri kasusnya banyak. Di kejaksaan banyak menangani perkara IT yang memang rata-rata kasusnya itu misalnya ada orang dicemarkan nama baiknya. Karena di Jambi. kalau Jambi ada, di Indonesia juga banyak. Apalagi sekarang ini yang paling bahaya adalah zamannya Pilpres. Oh, Hoax lagi banyak. Betul. Banyak banget. Nah, ini makanya masyarakat harus bisa meneliti mana-mana yang ini benar gitu. Jadi jangan main ada berita datang gitu langsung, tadi saya bilang ditelan bulat-bulat tanpa harus mencek sumbernya dari mana. Kayak sekarang lucu loh. Semua kan dengan Mbah Google. Iya. Cari nih. Terus ada obat sakit kepala misalnya, dibilangnya makan daun jambu gitu. Tiba-tiba di sini obat sakit kepala rendam air dingin gitu kan. Itu udah dua hal yang berbeda. Nah, mestinya dicek dulu yang benar sumbernya yang mana. Yang sering dilihat sama orang apa, atau apakah situs itu situs terpercaya. Ya kan? Sama juga dengan pinjol. Pinjol lebih parah lagi tuh. Korbannya, Bu. Nah, ini baru mau nanya. Biasanya pinjol itu menyerang. Aku bilang gak usah dibahas di sini. Habis-habisan dia tuh. Menyerangnya tuh nggak memviralkan orang yang minjem, padahal kan kadang-kadang yang minjem mungkin terlambatnya 1-2 kali, kemudian udah diviralkan. Itu kan nggak bagus seperti itu. Makanya sekarang sudah dibuat lagi undang-undang untuk memperkuat pinjol itu seperti apa. Harus disetujui dulu oleh OJK. Nggak sembarangan. Aku masih penasaran untuk yang di Jambi tadi, Bu, untuk kasus-kasus yang Ibu tangankan, walaupun Kalau ditangani bukan sama saya, tapi oleh kejaksaan. Laporan dari kepolisian. Nah, jadi saya juga mau menceritakan dulu nih. Jadi masyarakat kalau punya masalah bisa lapor ke polisi. Tapi dilihat dulu masalahnya seperti apa. Lapor boleh ke polisi. Tapi nanti kemudian polisi akan melihat apakah ini ada unsur tindak pidananya atau tidak. Jadi jangan serta-merta kemudian masyarakat bilang, wah polisi tidak menindaklanjuti gitu. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Kemudian merasa tidak puas. Padahal ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam membuat suatu berkas perkara. Iya. Nah, jika berkas perkara itu unsur dugaannya sudah ada, berkas perkara dikirim ke kejaksaan. Itu yang namanya tahap 1. Pada saat tahap 1, jaksa meneliti berkas. Jadi diteliti dulu berkasnya nih, unsurnya terpenuhi atau tidak. Kalau belum terpenuhi, dikembalikan lagi kepada kepolisian atau penyidik yang lain. Dia diberikan namanya P19. Setelah P19 itu balik lagi ke kejaksaan. Kalau lengkap namanya P21. Setelah P21 baru adanya tahap 2. Tahap 2 itu adalah pengiriman barang bukti dengan tersangka beserta berkas, kemudian jaksa menerima itu semua. Setelah diteliti, diterima, kemudian dijadikan berkas itu lengkap, dikirimkan atau dilimpahkan ke pengadilan. Baru kemudian pengadilan menetapkan hari untuk penetapan sidang.
mulailah sidang di situ, dari mulai pembacaan dakwaan, menghadirkan saksi-saksi, memperlihatkan alat bukti, sampai keterangan dari terdakwa. Kemudian hakim memutuskan apakah ini masuk nggak unsurnya. Yang punya beban pembuktian adalah jaksa, makanya disebut jaksa penuntut umum. Jangan punya istri jaksa ya, nanti nuntut terus. Kebetulan itu saya bukan jaksa. Lebih dari jaksa. Bukan jaksa aja, semuanya ditahan. Oh, kalau nahan-nahan termasuk juga ya. Anehnya kalau sudah ditahan, ATM sudah ditahan semua, masih nanya, "Duh, kamu sayang nggak sama aku?" Tapi tadi prosesnya belum selesai. Iya. Iya. Jangan gitu, saya juga wanita. Prosesnya setelah putus tadi oleh hakim di persidangan, jaksa masih bisa untuk berpikir-pikir. Kalau memang nanti diterima, baru sama-sama menerima, baru kita eksekusi. Kalau enggak, nanti masih bisa banding, kasasi, di tingkat PN, PT, sampai ke MA. Nah, baru ntar itu proses sudah selesai semua, tetap eksekusinya nanti di kejaksaan. Jadi jaksa itu dari awal sampai akhir kita harus mengetahui bagaimana proses berjalannya suatu perkara. Gitu. Kalau dari kepolisian cukup tahap 1, tahap 2 sudah selesai, itu mereka punya kerjaan lagi yang lain. Karena kan polisi sebagai garda terdepan nih, melayani ya kan, mengamankan dan lain sebagainya. Apalagi masa-masa pilpres begini banyak terjadi hoax, demo dan lain sebagainya yang sangat kita harapkan. Semoga sih ini berjalan dengan baik ya. Iya, amin, amin. Iya, 2024 ini. Amin. Temanku ini sudah hampir 4 tahun, Bu, wartawan kriminal. Baru tahu ini, Bang, Apanya? yang diceritain Ibu. Tahu saya 19 ke 21. Cuman kan saya nggak boleh sombong. Oh iya, betul. Nggak boleh ria. Iya. Ria itu dosa. Bolehnya Rika, Betul. dia nggak boleh. Langsung SP3 aja nih nanti, ini pusing. Nah, tadi prosesnya kan apa namanya, Bu, panjang sekali katanya, Bu. Kalau misalkan memang ada harus dinaikkan, ya dinaikkan. Kalau enggak, kalau misalkan kasusnya itu yang ditangani oleh Ibu sendiri, yang maksudnya yang pengawasan tadi, itu seperti apa kasusnya? Kalau pengawasan Contohnya. berbeda, kita bukan perkara yang diselidiki oleh polisi dan lain sebagainya. Tapi kalau di pengawasan sendiri di Kejaksaan Tinggi Jambi, misalnya ada oknum jaksa Oh, internal, Bu, ya. yang berbuat non etika, misalnya di Tenggarai ada transaksional, baru kami turun. Dan itu juga kami bekerja nggak bisa sembarangan karena harus membuktikan benar atau tidak gitu. Memang laporan dari masyarakat silakan masuk ke kami. Kami ada namanya sistem WBS, whistleblowing system. Ya, jadi masyarakat yang mengetahui adanya oknum kejaksaan, nah, silakan laporkan. Atau sebenarnya dia bukan oknum kejaksaan, ngaku-ngaku orang kejaksaan, bisa masukin orang untuk CASN, terus dapat uang, nah lapor ke kami. Nanti kami tindak lanjuti. WBS Iya, itu, Bu, bisa, Bu, ya? ada. Ribet nggak, Bu? ngurus? Enggak, ada kok. Ada barcode-nya, ada nomor teleponnya. Berarti tanpa harus ke kepolisian, Bu, langsung ke kejaksaan langsung. Karena itu kan bisa dianggap sebagai aduan masyarakat. Oh. Tapi nanti laporannya ditindaklanjutinya kita laporkan lagi ke Kembali ke kepolisian. polisi, berarti, Iya. untuk pidananya berarti. Iya, Seperti tetap. itu. Nah, terus kemudian kalau masyarakat ada yang tidak mengetahui masalah hukum, kejaksaan tuh ada yang namanya Halo JPN. Oh. Nah, kan. Itu Berapa tahun kriminal? 4 tahun, Bu. 4 tahun. 4 tahun Oke. sudah ke Kapan Polda. juga gua JPN? Hari keliling nih, Bu. Semenjak Jamdatun ada, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, di setiap kejaksaan ada yang namanya bidang Perdata Tata Usaha Negara. Kami ada yang namanya Halo JPN. Halo JPN itu adalah Halo Jaksa Pengacara Negara. Jadi di Jambi, ketik tuh di Mbah Google Halo JPN, nanti keluar. Nah, misalnya kita punya masalah tentang bagaimana sih kita mau sistem kontrak kerja dengan suatu perusahaan, apakah ini benar atau tidak? Bisa tanya ke Halo JPN. Atau ada misalnya masalah dengan keluarga, pencurian dalam keluarga, ini bisa diproses atau tidak? Bisa tanya di Halo JPN. Oh, semuanya sudah jelas. Iya. Tuh, Mbah Google Gitu. tuh digunain untuk yang bermanfaat. Jangan yang enggak. Jangan yang enggak. Nah, kembali lagi, no viral, no education. Iya, betul. Nah, makanya. Berarti sudah keliling Jambi, Bu, semua sampai Alhamdulillah. sampai Kerinci. Sampai Kerinci. Alhamdulillah. Dan memang Jambi ini luas ya. Iya, Bu, luas sekali. Iya, luas. Alhamdulillah juga memang bagus. Kalau saya bilang sih Jambi ini sebenarnya potensi untuk berkembangnya sangat banyak. Terutama yang wilayah-wilayah mau ke Kerinci itu ya. Saya lihat juga Kerinci sejuk di sana, Iya, dingin. dingin. Udah nyoba tehnya,
teh Air kayu matahari udah manis. pernah nyoba, Bu? Lewat udah. Jadi kalau di Jambi ini ada Kejaksaan Tinggi Jambi mempunyai wilayah itu 10 kejaksaan negeri dan 2 cabang kejaksaan negeri. Jadi ada 12. Nah, 10 itu antara lain ada di Batanghari, Muaro Jambi, kemudian juga Tanjabbar, Sungai Penuh gitu kan, Merangin, Sarolangun. Nah, itu semua kami datangi. Jadi pengawasan itu sifatnya adalah untuk inspeksi. Ada inspeksi umum dan inspeksi pemantauan. Ada juga kita pengawasan melekat terhadap suatu bidang di kejaksaan. Misalnya ada suatu bidang, kalau di kejaksaan kan bidangnya banyak nih. Kita suruh jawab, Iya, jawab. Mas Fadli. Coba. Saya belum pernah. Saya belum pernah. Saya belum pernah. Dari awal Jadi Mungkin lebih dari sini boleh dibawa-bawa ke kejaksaan. saya belum. Jadi kalau di kejaksaan itu di kejaksaan negeri ada 6 bidang. Iya. Ada dari mulai pembinaan, Intel, Pidum, Pitsus, Datun, dan yang terakhir adalah PB3R, yaitu barang bukti dan barang rampasan. Nah, biasanya ada misalnya satu bidang yang mempunyai permasalahan tapi bingung pemecahannya. Kami Kejaksaan Tinggi Jambi di bidang pengawasan memberikan solusi seperti apa gitu. Karena kan pengawasan ini kan sama juga kayak penjaga standar. Iya. Mutunya nih yang jaga nih harus di bidang pengawasan gitu. Jadi tadi itu kalau misalnya ada, oh ini ada permasalahan sedikit nih, misalnya di Intel, bagaimana sih cara mengembangkan media sosial supaya baik? Nah, nanti kita konsultasi gitu. Gitu. Karena perintahnya Jaksa Agung loh, Iya. bahwa kejaksaan itu harus hadir di tengah masyarakat, antara lain ya dengan media sosial kan, sarana media sosial, dan juga kami melakukan tadi Halo JPN. Iya. Nah, jadi masyarakat tahu, oh ini kejaksaan kerjanya seperti ini gitu. Karena kadang-kadang masyarakat suka belum paham bahwa ini loh kerjaannya kalau lapor ke kejaksaan itu yang tadi hanya bisa tindak pidana korupsi. Tapi kalau lapor masalah tindak pidana umum ke kepolisian tapi bisa meminta saran melalui Halo JPN ke kejaksaan. Itu proses nanyanya langsung dibalas sama miminnya atau? Langsung. Oh, langsung. Langsung. Berarti online Itu ya? se-Indonesia. Se-Indonesia berarti? Iya, online. 24 jam berarti, Bu, ya? Yes. Iya. Gitu. Bu, Itu kejaksaan. Kayak di Bungo sama kayak di Kerinci itu kan lumayan jauh gitu. Itu Iya. untuk pengawasannya dari Ibu gimana? Apakah Nggak ada masalah. maksudnya tuh apakah ada naruh satu tim pengawas di situ, anggota atau seperti apa di sana? Jadi, yang tadi kita bilang, kalau dari pengawasannya sendiri, kalau inspeksi pemantauan kan kita pasti turun. Kalau inspeksi umum tuh ada jadwal-jadwalnya. Nah, kemudian kalau ada laporan pengaduan, baru kita turun. Kalau ada misalnya kayak masalah, misalnya di sana misalnya ada kasus mandek misalnya baru turun gitu. Bu, Iya, ya? tapi dilihat dulu mandeknya di mana. Hmm. Jangan salah kaprah juga di sini. Jadi kadang-kadang kan berkas suka dibilang bolak-balik antara kejaksaan dengan kepolisian. Sebenarnya bukan bolak-balik, tapi bagaimana jaksa bisa membuktikan perkara tersebut kalau berkas perkara belum terpenuhi. Dan kepolisian pun ya memang berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi berkas perkara tersebut. Jadi tugas yang paling berat adalah pada saat jaksa menyidangkan di depan hakim, kemudian kita harus membuat hakim percaya bahwa itu adalah ini loh dugaannya, unsurnya terbukti. Nah, kalau kemudian dibilang bolak-balik, kenapa? Karena jaksa takutnya nanti di persidangan tidak bisa membuktikan. Iya. Iya. Berkas Kan bebannya di kita. Ada di batasannya nggak sih, kejaksaan. Bu, bolak-baliknya itu berapa kali? Ada. 4 Itu bulan. sudah diatur di KUHAP. Oh, sudah ya, berapa lama Iya. itu? Jadi pertama itu sebenarnya dari kepolisian kirim ke kejaksaan kita ada waktu 7 hari, kemudian ada lagi waktu sampai 20, 40 dan lain sebagainya. Itu ada tahapannya di KUHAP. Tapi memang kepolisian kalau kita sudah memberikan P19 mereka tidak sanggup, biasanya kami memang hanya memberikan semacam surat, kita biasa sebutnya P20. Untuk mengingatkan kembali apakah berkas ini mau ditindaklanjuti atau tidak. Tapi kalau sudah ada di kejaksaan, kita sudah tidak menyatakan P21 pada waktu 7 hari, itu serta-merta langsung P21. Harus langsung, Bu, ya? Bukan harus langsung, memang serta-merta P21, itu diatur di KUHAP. Tapi kalau misalkan masih kurang juga, Bu? Itu berarti keterlibatan jaksanya. Oh, berarti Ketidakprofesionalan dari Baru Ibu jaksanya. Helena datang pakai helikopter. Saya tadi maju biar cepet. Itu tadi. KUHAP itu harus benar-benar dipahami juga. Nah,
Ini kan yang di Indonesia ini semua undang-undang yang berlaku masyarakat udah dianggap sudah paham, padahal enggak. Nah inilah makanya salah satunya juga kejaksaan mengedukasi. Banyak kok program-program kejaksaan, ada jaksa menyapa, jaksa menjawab, ada omjek. Nah ini mestinya masyarakat bisa cari juga di Mbak Google, jangan nyari yang aneh-aneh gitu loh. Kayak tadi Mas Fadli nyarinya apa? Nah, jadi bisa dilihat kejaksaan itu seperti apa, media sosial kami seperti apa sajakah layanan kejaksaan. Karena jangan salah, satu-satunya aparat penegak hukum yang punya kewenangan keperdataan dan tata usaha negara hanya kejaksaan. Tidak ada lagi aparat penegak hukum yang lain. Gitu. Sedangkan KPK yang super body itu aja, kalau memang ada masalah aset pasti larinya ke kejaksaan. Biasanya kendala apa namanya Bu, keterlambatan pengiriman berkas itu biasanya di mana? Apakah dari pihak polisiannya atau dari si pelapor sendiri tidak apa namanya kerjasama dengan Itu kan polisi? semua berproses ya. Iya. Jadi proses itu memang kalau misalnya saya sebagai yang korban gitu Iya, kan, misalnya. saya korban lapor ke polisi. Oh polisinya ini aja deh. Jangan yang ini. Korban melaporkan ke polisi, kemudian polisi menindaklanjuti dengan mengeluarkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, barulah kemudian memanggil saksi-saksi dan lain sebagainya. SPDP dikirim ke kejaksaan, kemudian kejaksaan nanti berhak untuk menanyakan mana berkasnya. Gitu. Tapi kalau memang berkasnya belum ada ya kejaksaan hanya menunggu. Dan kadang-kadang memang dugaan tersebut ternyata salah. Hanya misalnya dibilang, oh dia minjem duit nggak mau dibalikin, ternyata emang udah dibalikin sama keluarga yang lain, tapi ternyata dia ngeributinnya ke sini, mestinya lapornya malah ke sini. Nah itu kan juga kadang-kadang masyarakat tuh berpikir, udah bisa dilaporin kok ke polisi. Nggak bisa juga kayak begitu gitu loh. Unsurnya harus terpenuhi dulu. Dan kepolisian pun tidak gegabah untuk menaikkan suatu perkara langsung menjadi berkas. Karena memang nantinya kejaksaan harus memberikan juga secara teliti dan cermat memeriksa berkas perkara tersebut. Kita dari pihak kejaksaan tidak ada wewenang untuk terus nge-push polisinya. Ini mana ini, mana ini. Kalau kewenangan kita bukan mempush, tapi memberikan surat tadi sesuai yang diatur sama KUHAP. Jadi kita mengingatkan kepolisian. Karena biar bagaimanapun misalnya dari pihak korban ternyata misalnya ngelaporin saya ditipu, tapi dia nggak bisa bawa bukti-buktinya. Polisi padahal udah manggil saksi ini, saksi itu, saksi ini gitu, tapi bukti yang diminta nggak dikasih-kasih. Selesai dong, gimana? Nanti jaksanya juga nggak bisa buktiin, kesian. Jangan sampai hukum juga dicederai dengan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kan orang udah emosi sesaat, main lapor aja gitu. Nah jangan salah juga, kejaksaan kan ada restoratif justice, yaitu pengembalian, pemulihan ke keadaan semula. Maksudnya keadaan semula di sini misalnya, ini harus banyak nih, ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk restoratif justice. Jadi pemenuhan kembali keadaan semula adalah misalnya handphone saya harga 1,5 juta, dimalingin sama Mas Fadli. Ya, yuk. Memang Saya jual. Terus dijual ke Tommy. Tommy tahu itu barang. Barang maling. Nah, berarti kena penadahan. Pencurian. Saya serem banget. Lihat mata ibu tuh kayak yakin gitu saya ini penjahat. Tapi kan Saya udah sampai ini kok paham. Iya, kok tahu saya jahat. Masa lalu. nah, setelah itu ternyata Tommy mempunyai hati nurani. Dia bilang, udahlah kita balikin aja. Nah, akhirnya berdua, udahlah nggak jadi, ini duitnya kembali dan lain sebagainya. Handphone saya kembali. Saya memaafkan. Kenapa? Karena pada saat itu Mas Fadli lapar banget. Dia ketemu handphone dijual cuman 5.000 perak. Dia cuma dapat kerupuk sama nasi doang. Terus Tommy bilang, nggak mau deh, nggak jadi. Daripada ntar gue kena masalah, dibalikin. Akhirnya dia juga, balikin aja deh. Itu bisa di RJ. Kenapa? Yang pasti memang kerugiannya di bawah 2,5 juta. Kemudian pelaku belum pernah dihukum sama sekali. Nanti kita juga harus ngecek. Jadi kami ada yang namanya sistem CMS. CMS ini kerjasama antara kepolisian, kejaksaan dengan kehakiman. Di mana kalau suatu orang sudah dinyatakan sebagai terpidana atau sedang berperkara, dia tidak akan bisa mendapatkan proses RJ. Jadi RJ itu hanya diberikan kepada orang yang baru pertama kali melakukan kesalahan. Kemarin kasus Fadli kemarin berapa? Iya, pencurian ini tutup ban mobil. Berarti kalau misalkan di atas 2,5 juta bisa ya, Bu? Itu bisa, tapi harus ada prosesnya. Oke. Dilihat dulu seperti apa. Karena kadang-kadang misalnya handphone kan ada yang mahal, tapi orang itu mencuri karena dalam kesempatan kesempitan, mempunyai desakan ekonomi dan lain sebagainya. Ini kita prosesnya enggak cuman selesai di Kejaksaan Negeri. Jadi proses RJ yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dari Kejaksaan Negeri diekspos ke Kejaksaan Tinggi, diekspos lagi ke Kejaksaan Agung, di mana Jaksa Agung Muda
pidana umum sebagai istilahnya perpanjangan tangan dari Jaksa Agung. Karena kalau penuntut umum secara Indonesia satu-satunya adalah Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu nanti sama-sama mengekspos, dilihat apakah ini masuk tadi unsur-unsurnya, apakah bisa dimaafkan, apakah lingkungannya juga memaafkan. Kita manggil tuh yang namanya Thomas. Bukan Tommy, bukan Thomas. Tokoh masyarakat. Oh, tokoh masyarakat. Ya, Tokoh ya. agama dipanggil, ditanya, kemudian juga lingkungannya apakah orang ini ternyata sehari-harinya baik dan lain sebagainya, ini hanya keadaan terdesak dan memang benar-benar himpitan ekonomi dan lain sebagainya. Atau misalnya ada masalah pukul-pukulan gara-gara melewati tanahnya. Itu bisa kan terjadi. Nah, Sering itu Bu terjadi, Bu. ada beberapa. Nah, tapi kemudian itu kan emosi sesaat. Iya. Kemudian pada saat dicoba didamaikan dan lain sebagainya, memang ini baru pertama kali dan memang udah lain kali nggak bikin lagi. Kemudian kita ekspos di Kejati, ekspos ke Kejagung, disetujui, baru bisa keluar restoratif justice. Jadi nggak segampang itu prosesnya. Tapi memang ada batas waktunya. Nah, selama dalam proses itu apakah si pelaku ditahan di kantor polisi? Tergantung, dilihat. Ada yang ditahan, ada yang tidak. Oh. Jadi proses tetap berjalan. Jadi sistemnya ini adalah perkara itu sudah P21. P21 berarti unsurnya sudah terpenuhi semua. Orang itu memang salah. Jadi kalau orang itu salah, kita berikan restoratif justice adalah dalam rangka supaya tidak perlu bersidang. Tapi orang sudah mempunyai catatan bahwa dia pernah punya salah. Makanya kalau ngulangin lagi ya double dong. Langsung double gitu. Iya. Iya, luar biasa. Itu. Tanya Tom, jangan gitu-gitu. Saya minum aja lah. Boleh, Bu. Bu, sebelum di Jambi sempat Saya- di Bangka ya, Bu ya? Kayaknya di Bangka, Pak, ya? Pernah. Bukan. Bismillah. Minum dulu ibunya. Lu nggak minum? Ada tuh airnya. Saya ini prank, saya biasanya prank. Kalau saya tuh untuk prank, isinya garam aja biasanya. Jadi kalau saya sih perjalanan saya di kejaksaan pertama-tama tuh saya masuknya di Kejaksaan Tinggi DKI. Waktu saya masih tata usaha. Tahun berapa, Bu? 2004. Iya, ini udah 20 tahun saya kerja di kejaksaan ya, alhamdulillah. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi DKI melakukan pendidikan jaksa. Saya melalui pendidikan jaksa, saya ditempatkan pertama di Lampung, di Kalianda, Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan saya pindah ke Jakarta Barat, dari Jakarta Barat saya pindah ke Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, habis Cikarang, Depok, Depok Cibinong, habis Cibinong Bali, Bu, sempat kembali, Bu ya? sempat kembali. Habis dari Bali saya ke Bangka Barat, dari Bangka Barat ke Pandeglang, Pandeglang baru ke Jambi. Jadi sudah ada 4 pulau. Berapa provinsi tadi tuh? Berapa? Lupa deh. Banyak makan kangkung, Pokoknya- Bu. Di atas 2 provinsi. Iya. Nah, Jadi- selama pengalaman Ibu di sana, ada nggak sih kasus yang membuat Ibu benar-benar yang, aduh, Iya, terenyuh gitu loh? Iya. Kalau terenyuh banyak. Yang paling lah, Bu. Kalau pertama kali aja saya jadi jaksa, waktu saya di Lampung Selatan itu ada perkara anak mencabuli anak kecil di atas. Anak mencabuli Iya. anak kecil. Jadi anak ini masih umur 14 tahun mencabuli anak umur 8 tahun di atas pohon coklat. Hah? Pusing kan? Iya, iya, iya. Kita- Kasihan pohonnya, Bu. Kalau saat ini mungkin saya udah bisa ketawa, tapi pada saat itu saya berpikir, kok sampai segitunya kamu niat naik ke atas pohon Iya. untuk mencabuli ini gitu loh. Terus ada juga di Lampung Selatan kakek-kakek yang biasa bangun-bangun rumah mencabuli anak umur 3 tahun. Itu saya udah yang sama kakek-kakeknya, nggak kakek-kakek banget sih, 58 apa 54 umurnya itu. Udah saya biadab banget sih gitu. Iya. 3 tahun masuk di mana? Maksudnya? Ya, mohon maaf, masuk di mana Iya, gitu. betul. Masih 3 3 tahun. tahun. Apa yang kau cari di 3 tahun itu? Dengan 54 tahun kamu tuh ya mikir dong gitu. Oh, iya sih. Saya gila, Bu. Biasanya kan jawabannya gitu kan. Tapi dan itu bukan perbuatan sekali. Oh, enggak sekali itu, Bu. Sama si Bapak tadi itu. Ya berulang dan dilakukannya Itu anak kecilnya diajak main, diajak naik ke sampan, dibawa ke tengah sungai di Itu kejadiannya di mana, Bu? Lampung Selatan. Itu anaknya bukan anak kandungnya atau Bukan, tetangga. Tetangga. Iya, tetangga di mana dia membangun rumah tetangganya gitu. Itu tahun berapa, Bu, kejadiannya, Bu? 2005. Oh, 2005. Masih ada Tapi kakek. sekarang malah kejadian-kejadian yang lain lebih parah lagi. Iya. Yang bapak mencabuli anaknya sendiri, memperkosa Kalau sampai di penjara hamil. tuh gimana tuh bapaknya tuh ya? Ya mohon maaf kan Iya. kalau
tahanan-tahanan yang lain kan mungkin dia ngerampok demi ekonomi, Iya, ya kan? iya, Dia betul. maling demi Betul. ketemu ini. Iya, yang- maling yang kamu tuh saya demi keluarga Iya. saya, kamu malah rusak keluarga Iya. gitu. Habis tuh batu Terus yang hantam yang tuh. yang paling lagi parah itu kemarin sebenarnya ada di Pandeglang. Jadi kasusnya ini anaknya tunawicara dan tunarungu. Dia umur 14 tahun, dia pergi dengan saudaranya, kemudian mau pulang ke rumahnya, saudaranya ngajak temennya ngajak temennya, dia diperkosa sama temennya, saudaranya. Tunarungu, tunawicara, dan ketahuannya karena dia keguguran. Nah, itu gimana Bu cara prosesnya? Kan dia tengah bicara. Proses untuk Itulah mencari keadilan. hebatnya seorang jaksa. Saya salut sama teman-teman saya yang kemarin itu di Pandeglang, rekan-rekan kami, dan termasuk juga kami ada posko akses keadilan bagi perempuan dan anak, di mana memang posko itu berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021. Kita memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi awalnya tuh saya sampai merinding nih, karena ceritanya emang bener-bener Miris banget. duh jahat banget deh gitu. Jadi awalnya ini anak ini keguguran. Tetangganya tahu, terus dia cuma bisa bicara tuh dengan ibunya. Karena dia hanya bisa mengerti ibunya berbicara bahasa Sunda. Dia baca gerak bibir ibunya dan dia nggak pernah belajar sama sekali. Sekolah nggak pernah, apa nggak pernah. Dia nggak pernah. Nggak tahu sama sekali. Nah jadi pada awalnya juga kita bingung, dia pas ngelapor ke kita tuh ibunya mendampingi aja, kita bingung nih mau nanya apa ke nih anak gitu loh. Tapi kemudian akhirnya dengan segala keyakinan yang ada, oke, kita coba kita visum bahwa ini apakah pernah melahirkan dan lain sebagainya, dibantu oleh dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian pekerja sosial yang ada di daerah Pandeglang. Kemudian anak tersebut dicoba divisum dan lain sebagainya, memang terbukti ada. Lapor kemudian ke polisi. Jadi kami mendampingi dari posko akses keadilan perempuan dan anak itu mendampingi si korban supaya mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Kami kasih tahu prosesnya seperti ini, kamu lapor ke polisi, terus nanti tolong dibawa ya, misalnya barang buktinya apa, baju yang dikenakan dan lain sebagainya. Yang paling mirisnya sebenarnya yaitu ada saudaranya dia yang memang tahu kejadian itu tapi malah diem gitu. Normal saudaranya. Yang tadi saya bilang, jadi awalnya ini anak dengan keluarganya pergi ke daerah Jawa Barat, mau pulang ke daerah Banten. Karena mau pulang ke Banten mobilnya nggak cukup, jadi akhirnya orang tuanya menitipkan ke saudaranya. Nah saudaranya ini nelfon pacarnya ini ngajak temennya. Nah temennya ini yang memperkosa si tunarungu tunawicara. Ya daripada saya salah, saya tunjuk-tunjuk gini aja deh. Iya, apa-apa, Biar Bu. jelas. Iya, biar jelas. Tadi udah ini ya, maksudnya ya nggak habis pikir gitu, kok bisa-bisanya gitu. Dan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nggak bisa bilang, dan dia diteror sama pelakunya. Pelakunya tuh umuran 25 tahunan, sedangkan korban 14 tahun. Bukan sempat diteror lagi, sampai disuruh untuk ya digugurkan. Dan alhamdulillah kemarin putus perkaranya, itu juga sampai hakim awalnya juga tidak memahami apa sih masalahnya, sampai jaksanya itu ambil kertas untuk menggambar. Jadi ini anak semenjak kita di posko akses, kita berikan pendidikan, dia juga udah bisa mulai menjahit, kita ajarkan juga bahasa isyarat. Jadi ada beberapa, dan tadinya dia nggak dengar, kami dari PJI Pandeglang memberikan bantuan alat dengar untuk si korban. Jadi sedikit demi sedikit dia sudah bisa. Nah jadi pada saat persidangan, jaksa itu bawa kertas terus gini, kamu tahu ini gambar nih. Nah dia bilangnya kalau alat kelamin itu momo gitu misalnya. Ini momonya ini masuk nggak? Katanya. Ini gini nggak? Iya. Baru hakim, oh iya, terbukti. Awalnya hakim nggak bisa, nggak mempercayai kalau ini gimana kita buktiin ya gitu. Karena ditanya apapun juga, itu anak nggak bisa jawab walaupun dibantu sama ibunya. Akhirnya jaksa lah yang berusaha untuk membuktikan. Dan memang akhirnya memang si terdakwa mengakui, ya memang saya begini gitu. Nah, kalau misalkan untuk korban-korban kayak perempuan, terus juga anak di bawah umur, kita tadi ada ininya Bu ya, Poskonya ada gitu. Kalau memang sebenarnya posko akses keadilan bagi perempuan dan anak itu baru ada pertama di Kejaksaan Negeri Pandeglang. Waktu itu memang langsung diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Nah, semenjak saya pindah ke sini itu masih berlanjut, tapi memang ya alhamdulillah nggak ada lagi kasus-kasus yang aneh lah. Ya saya harapkan semoga sudah cukup lah yang masalah-masalah seperti itu. Tapi memang tingkat kejahatan terhadap perempuan dan anak memang cukup tinggi. Itu aja sih. Tanya Tom. Sudah. Iya, sudah. Deg-degan saya soalnya itu benar-benar menguras
tenaga pikiran juga. Mega gitu loh, udah nggak bisa bicara. Iya. Di tangan. Waktu kita tuh jadi kita bolak-balik datang keluarganya, kita ajak ngomong ibunya, diajarin apa segala, baru dia mulai ngerti, oh gini, dia udah mulai bisa bahasa isyarat. Itu prosesnya ada sekitar 3-4 bulan, baru kemudian ke persidangan. Kan memang pemberkasannya cukup lama. Jadi pas di persidangan pun ya jaksa pertamanya memang kesulitan, terus ya alhamdulillah rekan-rekan di Pandeglang itu bisa membuktikan gitu. Kalau enggak, waduh. Maksudnya berapa tahun? Kalau nggak salah maksimal 15 tahun ya waktu itu ya. maksimal Karena dia pakai dapat. undang-undang ini, undang-undang bukan. Kan Yang bukan di bawah umur lagi, 25 tahun. dia 25 tahun ya. Iya. Dan emang disabilitas kalau nggak salah ditambah sepertiganya lagi karena yang diperkosa itu anak-anak dan disabilitas. Jadi di undang-undang Tambah lagi. kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ada dia ditambah sepertiga lagi. Saya juga ini dan ada restitusi. Jadi sekarang kejaksaan ini restitusi adalah suatu bentuk uang yang diberikan kepada korban. Nah, restitusi ini kerjasama antara kejaksaan, LPSK yang kemudian nanti restitusi ini dari awal sudah diatur supaya bisa diberikan kepada korban. Kemarin tuh seperti Oh, kayak masalah bantuan Rafael gitu. Alun itu kan Iya. dia harus memberikan restitusi berapa juta itu kan ke korban gitu. Nah, ini juga memang restitusi ini maksudnya supaya bisa diberikan kepada korban ya bukan bentuknya maksudnya memang uang ya, tapi itu adalah cara kami aparat penegak hukum dengan LPSK untuk membantu korban gitu. Restitusi namanya. Institusi ya. Berarti yang jadi yang kasus-kasus yang kena di hati ibu tuh yang berkaitan dengan perempuan dan anak pastinya bu ya? Ya. Karena ibu perempuan soalnya. Tapi nggak gitu juga sekarang gini ya. Ada perkara ibu melahirkan anak, anaknya langsung dibunuh. Nah ya itu. Kayak di Jagakarsa kemarin itu kan yang 4 orang Nah, langsung Tapi ini berbaris ya itu. mau gimana? Bukan masalah perempuan dan anak terus gimana? Ya kadang-kadang pelakunya juga perempuan atau pelakunya juga anak. Misalnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang, Iya. pelakunya anak loh. Kenapa? Jadi gini, lingkungan yang membuat dia misalnya saya ngajak Mas Tommy, kita perempuan nih sama-sama umur 12 tahun, main ke apa, warung remang-remang. Kemudian terjadilah transaksional. Nah, kemudian dijual kan? Nah, yang ngejual siapa? Temen ya kan? Iya. Iya. Terus dia ngajak lagi. Ngajak Saya lagi ya kena. Terus saya bagian jahatnya nih biasanya nih. bagian korban. Korban. Alhamdulillah jadi korban. Diajak, dia nggak mau gitu loh. Tapi kan pelakunya jadi kita. Iya. Karena kita masuk TPPO. Dan kita masih di bawah umur. Kita bilang, ayo ikut yuk. Nanti lo bisa beli handphone, lo bisa beli baju, bisa beli apa. TPPO lo itu. Memperdagangkan orang. Ya kalau di bawah umur tuh gimana bu ya? Makanya tadi akses keadilan bagi perempuan dan anak di Kejaksaan itu sesuai Perja 1 tahun 2021 mengisi kekosongan hal-hal yang belum diatur sama hukum. Nah, seperti itu kan dia juga korban. Nanti ada pembinaan terhadap anak tersebut. Makanya Kejaksaan juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Waktu itu Menteri Sosial sampai datang loh ke Pandeglang. Jadi diberikan pengarahan, dibina gitu. Karena kan korban. Iya. Pelaku tapi korban juga. Pelaku tapi korban. Iya. Sama seperti narkoba. Iya. Pelaku dan korban gitu itu. Iya. Kan makanya jadi yang paling penting adalah awalnya sebenarnya dari lingkungan. Lingkungan apa? Yang paling dekat adalah keluarga. Iya. Kalau keluarga udah nyaman, udah enak, udah baik, insya Allah keluarnya juga baik. Tapi bukan berarti juga kalau misalnya keluarganya nggak benar terus anaknya jadi nggak benar. Enggak. Mungkin dia bisa mendapatkan dari lingkungan yang lain, punya teman yang baik, lingkungan yang baik. Jangan temen yang jahat atau temen yang nakal. Iya. Faktor ibu ini adil loh. Saya pengen jadi anak ibu boleh nggak? Biasanya kalau orang adil itu si A dibelikan mobil, yang ini juga dibelikan mobil, tapi masih mainan biasanya. Oke bu, mungkin Eta terakhir- dulu, Iya. tapi kalau adil bukan punyanya orang, hanya Maha Kuasa yang punya Ya, keadilan. kan kita Iya. tuh, ya bu. Iya, Berusaha jadi adil. kami aparat penegak hukum berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang masyarakat mau. Tapi kembali lagi, kami bekerja berdasarkan undang-undang, peraturan. Jadi bukan maunya kita. Kadang-kadang masyarakat, wah kurang ini, harus mati, apa segala. Undang-undangnya nggak mengatur. Walaupun kita udah tambah sepertiga dan lain sebagainya, ternyata nggak bisa. Kecuali ya kembali lagi, undang-undangnya dirubah. Nyawa dibalas nyawa gitu Ya, kan. Biasanya kan rame katanya gitu, Bu. begitu. Ya. Tapi ya makanya, ya ini, saya sangat menyarankan masyarakat untuk no viral, no education. Dengan viral, kita mengedukasi. Iya.
Jadi apa yang saya lakukan di sini adalah salah satunya mengedukasi masyarakat supaya tahu hukum itu ada dan jangan semena-mena. Jangan tadi mata dibalas mata. Iya. Mata dibalas mata, betul betul. Oke Bu, terima kasih udah datang di Ya. Tribun Jambi. Waktunya yang udah diberikan luar biasa sekali. Terus juga Nggak berasa ya? Berasa saya Bu. Soalnya kalau misalkan edukasi host itu kalau nggak berasa itu bohong ya. Oh gitu ya. Itu cuma kiasan aja itu. Kalau saya orangnya apa adanya Bu. Terima kasih udah datang Bu. Mudah-mudahan apa yang udah Ibu berikan kepada kami dan Iya. Tribuners juga bisa menjadi pelajaran ke Pelajaran depannya. edukasi. Ntar dulu ada tambahan lagi. Apa lagi Bu? Bullying. Oh ya bullying ya, gimana kasus Iya. bullying itu Bu? Tadi kita nggak ngebully ya. Kita Udah, cuma belum puas. Lanjut Bu, lanjut. Jangan di stop dulu siapa. Lanjut. Iya, iya. Jadi gini. Bullying itu nggak cuman pukul, nggak cuman perkataan, tapi bullying melalui medsos pun terjadi. Oh, bisa, Bu? Misal tadi no viral, no justice. Dengan nggak viral katanya nggak dapat keadilan. Padahal mereka membuli orang yang belum tentu salah. Kan akibatnya efeknya psikologis ke orangnya yang menerima. Terus gimana? Nah, bagaimana? Sedangkan yang tadi main ngasih komentar tidur aja Iya, nyenyak. abis Makan, ngomong, iya. santai, ngobrol. Iya. Yang kena gimana? Hati-hati. Makanya bullying itu juga harus kita hilangkan. Nggak cuma dari perkataan ataupun pemukulan, tapi juga dari tingkah laku kita. Bahaya tuh bullying. Iya, bahaya banget Bu. Jadi saya mohon maaf tidak membuli. Dan saya juga mohon Karena maaf. saya bukan nggak maksud dibully. membuli. Saya nggak ngerasa dibully. Berikan contoh. Oke Bu, Ya, terima kasih. Siap. Bu, tapi sebelum kita closing ada challenge Bu. Iya, ada challenge dulu. Challenge-nya luar biasa ini Bu. Oh, ini. Berat ini Bu challenge-nya. Saatnya pembalasan. Oke, awal. Saatnya pembalasan kami sekarang. Enggak, challenge-nya itu gampang banget Bu. Challenge-nya itu adalah kata-kata hari ini. Mungkin kalau Ibu sering lihat di TikTok, kata-kata hari ini dong. Ini kata-kata mutiara lah intinya. Oh, kalau saya ada pantun. Pantun Tadi saya. katanya nggak bisa pantun. Bukan, denger dulu. Iya. Pantun saya yang paling fenomenal karena nggak ada yang punya. Wih. Setiap acara itu doang yang saya bikin. Ya nggak apa-apa Bu, silakan. Silakan. Oke. Ibu Elena kata-kata hari ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lagi berendam. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Jangan cuma diem. Cakep. Itu makanya kejaksaan tetap bergerak, berkarya untuk masyarakat Indonesia lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Saya Elena. Bye-bye.